الفرحة هي يوم فرحكم ده شيء أكيد. ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب. إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى؟ على طول تجمعكوا أحلى حياة. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berfirman, ud'uuni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya ku perkenankan bagimu. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yastakbiruna, yang menyombongkan diri mereka, an ibadati, dari menyembahku, sayadkhuluna jahannam, aku akan masukkan mereka ke neraka jahanam, dakhirina, dalam keadaan hina. Saya ulangi lagi ilmu yang pernah disampaikan di dalam Al-Quran ini. Kata atau kalimat yang paling banyak diulang oleh Allah, yang pertama adalah kata Allah. Jadi nanti kalau kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan kata Allah itu disebut dan diulang oleh Allah ribuan kali. Makanya Al-Quran itu disebut dengan firman Allah. Nah, begitu. Jadi pernyataan ataupun memahami bahwa Al-Quran firman Allah, diantaranya kita kalau membaca Al-Quran dapat berinteraksi dengan Allah paling banyak. Karena nanti ribuan kali ibu bapak kalau baca Al-Quran bertemu dengan kata Allah. Sebelum membaca Al-Quran pun sudah disuruh oleh Allah untuk menyebut Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kan sudah disebut kata a'udzu billahi. Nah, belum lagi kita masuk bismillah, disebut lagi kata Allah. Jadi 2 ayat saja sudah menyebut 2 kata Allah. Makanya Al-Quran menyebut bahwa kata yang paling banyak diulang dalam Al-Quran adalah kata Allah. Belum lagi nanti kata Allah ini ataupun dialihkan bahasanya dari Rabbun. Nah, ini belum hitungan yang ini, belum. Hitungannya ini udah ribuan. Belum kata ini, seperti yang tadi wa qala rabbukum, ini juga ke sini. Belum lagi ilahin nas, belum lagi malikin nas. Makanya pantas Al-Quran disebut dengan firman Allah, karena isinya emang didominasi dengan lafaz Allah itu sendiri. Nah, sehingga secara ilmu teologinya begini, orang yang ingin selalu berinteraksi dengan Allah, bacalah Al-Quran. Begitu aja. Ya. Jadi kan dengan membaca Al-Quran terus bertemu, terus ngobrol kita dengan Allah. Kemudian yang kedua, kata yang paling banyak disebut dalam Al-Quran oleh Allah adalah kata ilmu. Jadi ilmu menempati peringkat kedua. Jadi nanti Bapak itu kalau baca Al-Quran, kata ilmu akan banyak diulang-ulang di dalam Al-Quran. Bisa alim, bisa alimun, bisa ya'lamun. Wah, banyak sekali. Saya hitung kurang lebih ada 600 kali lebih Allah menyebut kata ilmu di dalam Al-Quran. Kalau Allah ini sudah hampir ribuan, sampai ada yang menyebutkan 4.000 kata Allah dalam Al-Quran.
Nah, bukan lagi Pak. Kata ilmu itu. Coba nanti kalau kita diurut ini, kenapa kata-kata ini terbanyak disebut dalam Al-Quran? Itu juga nyambung Pak dengan surga, ya. Nyambung di surga. Nah, dua kata ilmu. Kemudian yang ketiga, kata yang banyak disebut oleh Allah dalam Al-Quran adalah kata amal. Amalun. Amal. Nah, itu ada ya. Kemudian paman amila. Banyak sekali kata amal. Amal menempati peringkat ketiga pengulangan di dalam Al-Quran oleh Allah. Ini kurang lebih ada 300 lebih Allah menyebut kata amal. Nah, amal dengan ilmu ini akar katanya sama. Ain, lam, mim. Ini juga sama. Ain, mim, lam. Nah, sesuatu yang diambil dari akar kata ain, lam, mim itu artinya keterikatan antara dirinya dengan roh. Itu namanya ilmu dan amal. Gini Bu, ada lagi. Kalau ada ain, lam, mim, ini adalah 3 huruf yang dirangkai kemanapun, ya. Kalau dirangkai begini jadi ilmu, kalau dirangkai begini jadi amal, kalaupun nanti dirangkai dengan rangkaian yang tidak seperti ini adalah hubungan antara hamba dengan roh. Nah, begitu. Artinya nanti ilmu harus ada patokan dari mana sumbernya, amal pun harus ada. Kenapa amal itu dilakukan? Jadi dua-duanya saling berkaitan. Kalau ada amal tanpa dasar ilmu, itu salah. Seperti ilmu tidak diamalkan, itu pun tidak akan bermanfaat. Nah, ini ada hubungannya dengan nanti yang akan kita jelaskan 4 golongan manusia dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, ya, ini mengulangi aja. Saya tanya, kenapa kata Allah terbanyak diulang di dalam Quran? Ya. Kenapa kata Allah terbanyak diulang di dalam Al-Quran? Ya. Nah, kalau tadi kan jawabannya itu, sekarang mulai ada pengembangan pola pikir. Jadi Allah kenapa diulang terbanyak? Karena di antara salah satu kunci surga itu adalah tauhid. Nah, jadi Allah ini sedang menerangkan nilai atau ketauhidan. Karena orang yang syirik kepada Allah itu tidak akan membuka pintu surga. Makanya Allah menyebut atau disebut dalam Al-Quran terbanyak dalam Al-Quran. Jadi ini kaitan dengan tauhid. Ya. Kemudian yang kedua, apa hubungannya dengan ilmu? Allah ilmu. Ilmu adalah perangkat untuk mengetahui adanya keyakinan terhadap Allah. Dan perangkat ini. Makanya kan orang yang iman kepada Allah tidak melalui Nabi itu tahayul. Tahayul. Apal iman kalau di mana ada di ayat sanes di Nabi? Ya. Itu kan tahayul. Tahayul itu artinya dia berkhayal. Saya beriman kepada Allah dari mana? Bukan dari Nabi. Salah itu. Salah itu namanya tahayul. Karena kan nanti ada tahayul, ada khurafat, ada bid'ah. Nah, jadi saya akan menurut itu istilah-istilah itu. Apa yang disebut dengan tahayul? Tahayul itu artinya mempercayai sesuatu tanpa berdasarkan ilmu. Itu namanya tahayul. Jadi orang beriman kepada Allah tidak melalui Nabi itu tahayul. Kenapa? Karena Nabi adalah sumber ilmu. Ya, kalau yang berdoa, nyantai. Ini batu, ya. Ponari, kasih orang sembuh, gitu. Datang orang itu bondong-bondong kasih. Batunya celupin, sembuh, celupin, sembuh. Nah, ini kan batu, ya. Batu, berarti kan batu ini kan bisa dicari di mana-mana. Nah, tapi kenapa orang datang ke sana? Coba, kenapa orang datang ke sana? Ada satu kepercayaan terhadap batu ini. Semakin orang percaya, maka batu ini akan semakin kuat.
Energinya akan semakin kuat. Ya udah karena begitu. Kan 2 minggu yang lalu saya menerangkan dukun itu laku karena banyak yang percaya gitu. Begitu nanti orang tidak percaya dukun itu, dukun ini bakal berhenti sendiri. Nah, nanti kalau batu ini dipercayai oleh 3.000 orang, maka ada kekuatan energi 3.000 kekuatan di batu itu. Kan terus naik tuh. Nah, sehingga apa? Begitu orang datang sembuh. Ya emang sembuh, kenapa? Karena kekuatannya ini kan datang dari mana-mana. Begitu orang-orang yang datang tadi sudah tidak mempercayainya, maka sedikit demi sedikit si batu itu berkurang kekuatannya. Ya, kurang, sampai pada akhirnya yang memiliki batu itu pun sakit. Semua menalina tete daman, ayeuna teh anak aja teh ngubaran eta teh. Kenapa sampai dia sakit? Karena kekuatannya sudah hilang. Berarti batu ini kekuatannya bukan dari Allah, tapi kekuatan dari orang yang mempercayai. Nah, itulah cara berpikir. Kenapa? Ya, kenapa ada semakin Allah, gini Pak, ini supaya nanti nyambung. Semakin Allah dipercaya oleh hambanya, maka kekuatan Allah akan semakin kuat. Tapi semakin orang itu tidak percaya dengan keberadaan Allah, maka akan semakin berkurang kekuatan Allah kepada hamba itu. So tinggal ayat muka ini. Kira-kira muka ini ayat apa? Ya, berat. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman katanya, berdoalah kepadaku maka aku pasti atau mengijabah doa. Pertanyaan saya, ya, kurang kaget nih karena waktu kendali. Kalau Allah yakin dapat mengijabah doa kita, kan? Semua kita yakin Allah akan mengijabah doa kita. Kalau keyakinan itu terus diberitakan, itu kan artinya kekuatan Allah bagi hambanya kan akan diberikan. Tapi begitu kekuatan yang ini kita kurang dalam diri kita, keyakinan itu mulangan. Begitu kita berdoa, ternyata oleh Allah diperlambat ijabahnya, lalu kita mengurangi. Jadi ijabah mulangan. Artinya nanti kekuatan yang tadi yang Allah akan berikan kepada hamba akan berkurang karena dari kurangnya keyakinan orang itu. Saya melihat contoh ayat ini adalah seperti orang mempercayai batu itu. Intinya, semakin dia itu kekuatannya masuk semua ke sini, batu ini jadi lipat. Ancol sagur. Begitu dia sudah tidak percaya, dengan contohnya apa? Sama dengan berdoa. Betul kan? Semakin nanti orang keyakinannya tinggi terhadap yang akan memberikan ijabah doa itu, maka Allah akan memberikan kekuatan yang sama. Nah, makanya dalam ayat ini, ud'uni, apa pakai ini? Untuk menunjukkan Anda tidak boleh berdoa dengan keyakinan yang berbeda. Sama bilang mengaku tadi rongkoh, tapi anjing terpercaya kok, berarti Allah tidak astajib laku. Makanya ini pakai itu. Kalau di dalam bahasa Arab ini namanya wikoyah. Wikoyah itu artinya nun yang mengikat hati manusia dengan rohnya. Kalau tidak begitu tidak bisa. Nah, jadi Ustaz bertanya. Tadi ada definisi dari Ustaz tentang takhayul, yaitu mempercayai sesuatu tanpa ilmu. ya. Nah, selain masalah itu, kalau definisinya demikian, bagaimana dengan taklid? Taklid kan mempercayai sesuatu tanpa ilmu. Taklid dalam konteks real, praktek. Kalau taklid, kalau takhayul dalam bentuk bisa pola pikir, bisa keyakinan. Kalau yang ini mah enggak. Kalau taklid itu ke arah mengikutnya seseorang tanpa dasarnya, jadi sudah dalam praktek. Makanya nanti kan yang kita bahas ini kan, nah, takhayul, khurafat, nah ini yang disebut TBS. Ya, TBS kan. Nah, jadi
Jadi begitu. Jadi yang saya bahas satu persatu dari sini. Tahayul itu, saya bisa contoh. Berdoa bisa tahayul. Bisa. Orang berdoa bisa tahayul. Apabila dia berdoa bahwa dan setiap apa yang dia doakan itu dalam dirinya berkeyakinan. Contoh, kalau saya sedekah nanti akan dibalas oleh Allah 70.000 kali lipat. Kan gitu. Kemudian kita nunggu ya 70.000 lipat itu. Tahayul. Kan kita nunggu yang itu. Allah panggil kita sedekah, tapi kita sangat lama deh. Kan kesananya. Dan yang Allah akan balas 7.000 kali bukan yang itu, tetapi kita sedekah lepaskan jangan dipikiran. Semakin dipikiran jadi tahayul gitu. Kan? Puasaan dengan itu namanya weton. Ya, begini, bukan masalah nggak boleh dan tidak boleh, boleh dan tidak bolehnya. Seperti itu. Kalau kita sholat Allahu Akbar, sholat duha. Siapa yang melarang sholat duha? Kita. Tapi kalau sholat duha berkeyakinan bakal mendatangkan rezeki, itu harus ada pertanyaan. Tapi menurut saya, ibu bapak sholat duha saja. Di dalam sholat duha kita ada rezeki. Oh, beda deh. Tapi kalau kita sholat duha lalu berkeyakinan bahwa dengan sholat duha akan beres masalah rezeki kita, usaha lancar, bisnis lancar. Nah ini namanya tahayul. Tapi kalau kita sholat duha lalu dalam sholat duha kita meminta rezeki, saya kira tidak tahayul. Kalau sholat duhanya karena merasa bersalah, tahajudnya kelewat sehingga minta. Oh, tidak bisa. Karena satu ibadah tidak bisa menghilangkan untuk ibadah yang lain. Satu ibadah tidak bisa untuk menghilangkan ibadah yang lain. Wah, saya sholat duha kenapa? Karena tadi malam saya tidak tahajud. Tidak bisa. Kalau ibu kalau kelewat tahajud kemudian terus sholat duha aja jangan dihubungkan karena tadi malam tidak tahajud. Nah, gitu. Makanya kemarin saya sedikit menjelaskan di antara ciri Nabi yang terakhir di antaranya adalah Nabi yang terakhir pahalanya tidak terputus dari Allah. Nah, itu kan ciri Nabi terakhir kan? Iya. Ibu paling dulu bisa itu. Lalu kami mas kantren di kampung malah melobat kapecetan ku Ustaz pinter. Gitu. Ini hanya nama aku barangkali diulang Ustaz lobat kapecetan ngamuk. Bisa nih Pak? Oh, yang tadi Pak memahami tahayul di dalam berdoa pun bisa. Apabila dalam berdoa kita ngarep itu, ngarep itu, berdoa saja. Nanti kan ataupun nanti kan hasilnya kan tawakal namanya. Nah, jadi tidak berpikir untuk seperti yang tadi. Nah, itu caranya. Makanya dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita yang pertama adalah tidak boleh tahayul. Tidak boleh tahayul. Di antara ciri tahayul adalah mempercayai sesuatu tanpa dasar ilmu. Itu namanya tahayul. Jadi, kita ngaku gampil kan? Ada orang sakit dibawa ke Ustaz dicabak nyamuk. Ada orang sakit dibawa ke dokter dicabak, semua dicabaknya. Tapi dengan apa? Coba, yang membedakan orang dicabak ke dokter, punten saya dicabak ke dokter. Ibu, sorry, dibuka etanya, dibuka tuh. Padahal tadinya
Areal itu tidak pernah dia dibuka atau terbuka kepada siapapun. Tapi ibu dokter membuka, ibu pun tentu dibuka pun. Miri itu ikhlas. Udah ikhlas. Malahan ayam dia tuh pasien teh. Dok, anu mana dia pada dibuka mana? Tapi sumi nggak usah sami mau gering ngatakannya. Gue bicara saja. Buka pun mereka. Ngabuku apa yang menyebabkan ternyata padahal sama-sama juga pasiennya itu sakitnya juga sama tapi kayaknya dicabakin dengan naon tuh yang dicabakan dipakai saudara tapi ustaz nanti padahal manusianya sama kulitnya juga hampir seperti sama ada kabel yang ilmu akan mempengaruhi terhadap keyakinan seorang. Tapi tidak ada percaya bagi sama kulit akan sanggup. Tapi dicapa kulit mah cantang tuh. Nah, tidak. Saya ini membahas tafsir Imam At-Tabari. Dia hebat sekali mentafsirkan ayat-ayat Quran. Ketika ibu dipegang oleh seorang dokter, perasaan apapun tidak ada. Tidak ada, lenyap perasaan. Sugan ayah ada berenggang, punya dokter nanti kaset, nolak kene, bapak dokter nang gelis, istri punya dicabak oleh dari ayah ini, incal, aku rasa kita. Begitu dicabak oleh kita beda jauh dek, itu yang menyebabkan sampai Allah melupa yang seperti itu. Lamun lain itu Allah diatur yang biasa, maka manusia itu tidak boleh pakai tidak boleh. Ya. Sebelum ibu dan bapak berumah tangga, begitu sudah berumah tangga ada dalam ikatan pernikahan, istri ini nurut kasalakinan. Nurut kasalakinan padahal bukan ilmu. Neng wina layu mah dedaman mah dak kusi apa kayak akan dak canduri apa yang menyebabkan hatinya lebih tunduk kepada suaminya. Allah. Allah ngalikeun hati nepikeun kamu tadi nak ilmu bapana jadi hati. Allah bukan yang ngatur. Ini buat kurofat, kan? Kurofat itu apa? Kurofat itu adalah ini benda-benda yang dianggap oleh dirinya punya kekuatan. Itu namanya kurofat. Jadi kalau yang ini kaitan dengan sesuatu yang contohnya. Oh ini ada burung nih. Ayah uncui, ayah memawar. Nah itu mulai kurofat. Apa arti kurofat itu? Menutup pikiran sehat seseorang. Kan nutupan sehat. Lamun ayat kupu-kupu kalimat ayat tamu kan nutupan sehat ya kan? Akal sehat kita kan tertutup dengan begitu. Karena ayat tamu di atosan dengan tamu belum lahir tamu. Akhirnya menyalahkan kupu-kupu tadi. Kupu-kupu istilahnya. Nah, kenapa? Kita sudah berkorban dengan makhluk Allah. Tidak boleh kita seperti itu. Ya, ayah uncui tengah wengi cinggu. Ayah mau saya ini tidak boleh mau itu ayah boleh. Siapa yang salah? Yang salah adalah orang yang yakini. Yang salah kan yang yakini. Ya, sampai ada kalau ada ayam jago kongkorongok tengah peti, itu langsung pikiran orang ada yang melakukan sesuatu. Ini pasti ayah. Makanya tidak selalu kita yang jadi acan. Tapi orang kan pikirannya kan jelek. Nah, usaha senambil tes nanti cocok orang sahurnya kayak gitu. Tanya ini, itu andosan aku. Itu dengan tetesan, andosan. Kita mau sapimu, sengaja jodohna. Amal mereka kebuat jadi di pacok orang. Nah, jadi di mana orang asli menjadi dari jodoh macam saya. Jadi kurofat adalah menghubungkan sesuatu makhluk Allah dengan satu kejadian-kejadian tertentu. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Nah,
ini kita jelaskan pada poin yang selanjutnya. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang dia menyombongkan diri an ibadati, untuk menyembahku, saya dkhuluna jahannam. Coba ini dalam ayat ini Allah menggunakan sin lalu menggunakan fi'il mudhari. Ini namanya fi'il mudhari. Kalau fi'il madi saat ataupun kalau fi'il madi dakhala jahannam. Kalau ini pakai ya. Dan diawali dengan kata sin. Artinya apa? Orang yang hidupnya dia takabur kepada Allah, jangan harap dia masuk dulu surga sebelum Allah masukkan dulu ke neraka jahanam. Ini pakai ini. Fungsi sin untuk menunjukkan bahwa orang ini tidak ada peluang dulu dimasukkan ke surga. Saya dkhuluna jahannam, maka oleh Allah akan dimasukkan ke neraka jahanam dakhirina, dalam keadaan hina-hina. Jadi dakhrun ini begini. Dakhrun ini adalah orang sakit lagi. Namanya dakhrun. Kadang ada orang sehat akal, tapi dia kesana kemari tidak berbalik. Kira-kira orang ini mulia tidak? Nah begitu. Kalau saya tidak tahu itu, makanya dalam Al-Quran orang yang masuk neraka jahanam adalah dakhirina. Artinya apa? Berbaju pun di dunia ternyata tidak bisa menolong dirinya di akhirat. Jadi akhirnya terbuka, terurai. Jangan mutakabur. Ciri jangan mutakabur, satu hari dalam hidupnya tidak pernah dipakai ibadah kepada Allah. Itu namanya takabur. Jadi yang disebut sombong teh lain anu harta, anu aya miskin dosa. Takabur itu adalah orang yang dia itu tidak ada satu kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Eta teh takabur. Ieu di Al-Qur'an disebutkan mustakbir. Ayah pengaruh kan juga BM naik. Saya tadi malam ngaji ya, dua pom bensin, aduh di mana sih dari dulu kan orang berpikiran tinggal ini loh, jadi isu ini aku nggak ngomong pada kita numpeng murah ayo. Itu saya sedang kayak di Bintang isu ini antri lagi saja. Terus hari ini mana 2.500 kan bayar salah duit namanya. Asal aja atau saya 2.500 nih. Daripada ayana artis masih murah gitu. Saya ingat hadis Abu Daud yang menaikkan dan menurunkan harga bukan manusia, tapi Allah. Tetapi kata Allah, selama aku berikan hidup kepada manusia, aku akan berikan rezeki. Kecuali kalau orang menaikkan harga untuk mendolimi manusia, oleh Allah akan hancurkan manusia. Sakit. Kasih dia. Kesembuh dong. Kenapa? Kalau ini kedoliman terhadap manusia, Allah akan hancurkan. Tapi kalau ini Allah yang atur, itu Allah harus disiapkan. Nah, kayak gimana buat anu alhamdulillah, anu jalan naik, Ustaz, jalan naik Pak. Ustaz istiqomah. Mana masjid dua telepon Ustaz puntennya sok sanaos aya bagian naik, Ustaz mah balik prase konsisten. Satu aku. Dipiraan. Atau tadi naik usul jadi tidak. Naik. Kalau kanan boleh di dinya punya. Nah, alih. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua adalah orang musyrik. Golongan yang kepada Allah ibadah, kepada selain Allah pun yang ibadah.
Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam keadaan sesat yang nyata karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam. Jadi bukan dua, tingkatan orang yang kedua adalah dia beribadah, cuma beribadahnya ganda. Ya, kalau yang tadi sama sekali tidak pernah dia beribadah kepada Allah. Iya, maka dia ibadah. Nah, ulang contohnya yang ini batu ya, batu lagi ya. Nah, ini orang beribadah, ini menyembah, dia juga menyembah. Yang A menyembah batu ini, tapi tidak tahu bahwa dia batu. Yang disembahnya itu batu. Tapi si B, dia menyembah batu ini, tapi dia tidak tahu bahwa dia batu. Pertanyaan saya, mana yang musyrik? Ini yang musyrik. Ini musyrik tidak? Sekali deh. Si A dia menyembah batu, tapi dalam dirinya tahu bahwa itu batu. Saya tahu itu batu. Tapi yang ini si B dia menyembah batu ini, tapi dia tidak tahu bahwa dia batu. Pertanyaan saya, mana yang sini? Di antara satu mungkin. Kan saya pertanyaannya mana yang siriknya? Iya, yang mana? Kalau dua-duanya sirik mah nggak perlu dijelasin. Yang A yang B, yang ini yang sirik, yang ini enggak. Apa kita harus lagi dia sirik kita jadi tidak tahu. Ulang walor, ayo. Yang A dia menyembah batu ini, tapi dia tahu bahwa dia itu batu. Maka yang ini tidak syirik. Ya tidak syirik. Tapi kalau yang B ini dia menyembah batu yang ini, tapi dia tidak tahu bahwa itu batu, itu yang syirik. Buat nakoting ya. Karena dia buka sana bising dia jadi beda persepsinya. Usaha lucu bro, jadi gitu. Begini. Kenapa yang ini yang syirik yang ini? Karena yang ini berkeyakinan bahwa itu masa tidak ada keyakinan apa. Tapi kalau yang ini dia berkeyakinan bukan batu, berarti ada kekuatan lain. Kan dia syirik ini. Kan kata Umar, hei Hajar Aswad, katanya, saya itu tahu kamu batu. Kalau saya tidak melihat Nabi menciummu, saya tidak akan menciummu. Itu kan menyembah batu. Kan Ka'bah itu batu, Bu. Ada Hajar Aswad, tapi kata Umar, kalau tidak Rasul menciummu, aku tidak akan menciummu. Kenapa? Karena aku tahu kamu batu. Sini tidak, Umar. Tidak. Yang sini itu adalah Abdul Muthalib. Begitu dia sampai di Hajar Aswad, dia menyembah batu itu, tapi dia berkeyakinan batu itulah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Oh, berarti Abdul Muthalib tidak tahu bahwa itu batu. Ya. Ya iya kan Abdul Muthalib berarti tidak tahu dia bahwa itu batu kan? Kalau dia tahu batu, maaf itu. Kenapa? Karena Umar pun bertemu dengan batu yang tidak seperti Rasul ajarkan. Dia akan lempar batu itu. Nah, jadi batu pun Nabi tadi disembah, tapi mungkin udah pun Nabi ditinggalkan sama Nabi. Akhirnya Umar pun Islam mencium Hajar Aswad. Nah batu aku juga kayak dicium itu. Ini menyembah namanya. Tapi kalau kita yakin itu batu tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah syirik apabila kita tidak yakin atau tidak tahu bahwa itu batu. Sok pikiran saya. Ya. Tidak masalah. Orang kan banyak yang pakai gaun batu. Ya, ada yang pakai batu. Misalnya tidak. Saya kira tidak ada masalah asal ibu dan bapak yakin itu batu. Iya.
Kita yakin itu batu. Kan tidak boleh itu berkeyakinan ada kekuatan lain. Asal tahu itu batu, enggak apa-apa. Coba yang salahnya mana, Bu? Kalau ada batu bio, memiliki kekuatan atau memiliki apa? Oh, ini khasiatnya ini. Pada beda-beda, ada jadi beda-beda. Makanya kalau Rasulullah, beliau ketika ada orang-orang kuat yang menunggu pohon kan ini yang namanya itu lata uzamana, lata itu kan ada atau sebuah pohon yang pohon ini dikeramatkan, ditunggu oleh seorang perempuan yang ini. Dia telanjang bulat si perempuan ini tiap hari dan ditutupi oleh apa menurang lain ditutupkan di tubuhnya. Nah, dengan tirai. Setiap orang datang ke sini meminta yang bawa pohon ini. Apa yang dilakukan Rasul kepada sahabat? Tebang pohon ini, bunuh perempuannya. Kenapa ya Rasulullah kok harus membunuh perempuan itu? Kata Mu'adz bin Jabal, karena perempuan ini kalau tidak dibunuh dia akan mencari pohon yang lain. Dan orang akan datang lagi ke pohon itu. Itu Pak kayak Anda. Nabi berani mengatakan bunuh perempuan itu. Nah Rasulullah kan senang terkini nggak bunuh. Dan sahabat dia kan mau dibunuh makanya antara lagi. Tangan ini lemah ini. Ya. Kenapa? Itulah kekuatan ketika orang syirik kepada Allah bukan seperti itu. Sahabat mungkin lalu syirik, maka kekuatan nanti lebih di Allah, Bu. Lebih di Allah. Nah, so ini contoh. Coba so. Lalu coba itu kita masih salah.